Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Di sini penulis mengatakan nikmat tak terhingga mengikat hati dalam cinta. Nikmat darinya tak terhitung dan tiada tara, membuat cintaku tertambat hanya kepadanya. Sebagai bukti cinta kepada Sang Pencipta, ku teladani nabinya, suri teladan yang mulia. Di sini penulis ingin memberitahu kepada kita betapa agungnya cinta seorang hamba kepada Sang Pencipta. Seorang muslim muslimah harus mencintai Allah Azza wa Jal melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad, melebihi cintanya kepada makhluk Allah SWT yang lainnya. Harus mencintai Allah melebihi orang tua kita, istri kita, suami kita. Mencintai Allah melebihi orang-orang terdekat kita, bahkan sesuatu yang kita sukai. Misalkan kita memiliki piaraan hewan, ya, jangan sampai hewan yang kita miliki menjadikan kita lalai dari mengingat Allah SWT, mencintai Allah SWT. Kita memiliki kendaraan, kita memiliki rumah, dan kita terperdaya sehingga kita terperdaya, terlena dengan cinta terhadap dunia yang fana, dan kita meninggalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin." Katakan wahai Nabi kepada umatmu, jika orang tua kalian, jika bapak kalian, ibu kalian termasuk, dan jika anak-anak kalian laki perempuan, cucu juga termasuk, dan jika saudara-saudara kalian, saudara kandung, saudara tiri, saudara apapun itu, saudara seiman juga termasuk, dan jika istri-istri kalian, kemudian secara garis besar jika keluarga kalian, apalagi harta yang kalian miliki, kalian miliki dan kalian usahakan, kemudian tijarah, bisnis atau perdagangan yang kalian takut akan kerugiannya, kemudian tempat tinggal yang kalian cintai, termasuk juga mobil, kemudian motor dan apapun itu, handphone atau yang lainnya. Jika hal-hal tersebut lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah SWT, beribadah dan lainnya, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah sampai Allah SWT mendatangkan apa yang Allah kehendaki. Semua nikmat dari Allah SWT, kalau kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah, ya Allah SWT akan mencabut nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi di sini penulis ingin memberitahu kepada kita, cinta seorang hamba, cinta yang dipenuhi dengan penghormatan, pengagungan, penghambaan, harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sekaligus atau sekalipun, begitu. Di sini penulis ingin mengajak kita bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah SWT, yaitu dengan mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat tak terhingga, nikmat yang tidak terbatas. Nikmat apa? Nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Nikmat tidak hanya sebatas uang, nikmat tidak hanya sebatas pasangan, nikmat tidak hanya sebatas rumah, nikmat tidak hanya sebatas kesehatan, tetapi yang lahiriah pun, yang lahiriah pun juga sama. Ketenangan hati, ya, tidak gelisah,
ini merupakan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan semua nikmat datangnya dari Allah SWT. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang datang dari nikmat, sebuah nikmat lahiriah, batiniyah, yang nampak, yang depan kita atau tidak, ya, atau yang akan terjadi, itu semua yang datangnya dari Allah SWT. Ketika kita sudah mengetahui nikmat itu datangnya dari Allah SWT, mengharuskan kita mengikat hati kita dengan cinta kepada Allah semata, bukan cinta kepada selain Allah SWT. Bagaimana pendapat antum kalau seandainya ada orang kaya, dia terus memberikan nikmatnya kepada kita, terus, apakah hati kita yang telah diberikan kasih sayang begitu, dikasih banyak nikmat dari orang kaya tersebut, apakah lantas kita tidak mencintainya? Secara logika, ya pasti kita mencintainya. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum fatala musta'badal insan ihsan. Nah, kemudian nikmat Allah yang tak terhingga, kita semua yang mengetahui bagaimana Allah SWT mengultimatum kita, memberitahu kita, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dialah Allah yang memberikan apa yang kalian minta. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita meminta kesehatan, kita meminta ilmu, kita meminta harta, kita meminta keturunan, kita minta pasangan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dialah Allah yang memberikan segala yang kita minta. Semuanya dikabulkan oleh Allah SWT, cepat atau lambat, atau mungkin doa kita digantikan dengan yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, ya, memperkirakan nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Kalau di dalam dunia manusia saja orang kaya memberi nikmatnya kepada kita, hadiah, uang, makanan, kita saja terikat cinta dengan dia, kan, cinta alami yang kemarin kita sebutkan, tabiat. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Walillahil matsalul a'la. Jadi sepatutnya kita ketika mengingat semua nikmat-nikmat Allah, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendahulukan rasa cinta Allah ketimbang rasa cinta kita atau yang lainnya. Bahkan keluarga kita, bahkan makanan atau apapun lah itu. Jadi cinta kepada Allah harus menjadi nomor satu. Nikmat darinya tak terhitung dan tiada tara, sebagaimana ayat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Kemudian membuat cintaku tertambat hanya kepadanya. Secara logika, kalau kita diberikan kebaikan, pasti kita akan mencintai orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, enggak cuma 1 hari 2 hari, enggak sampai 1 tahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Subhanallah. Kalau Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita, harusnya cinta kita tertambah, tertaut, berlabuh di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Kita harus mendahulukan apa yang Allah minta ketimbang diri kita sendiri atau syahwat kita sendiri atau keinginan istri kita, keinginan orang tua kita. Nah, kemudian di sini penulis memberitahukan kepada kita cara menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti cinta kepada Sang Pencipta, kuteladani nabinya dan suri teladan yang mulia. Jadi ketika kita mengaku cinta kepada Allah, cinta itu butuh yang namanya pembuktian, butuh yang namanya pengorbanan. Bagaimana cara menampakkannya agar Allah ini mengetahui ketulusan cinta kita, yaitu dengan meneladani petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang Rasulullah SAW amalkan, kita amalkan. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan, kita tinggalkan. Tidak boleh berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, ya, perkataan ulama salaf, idda'a qaumun mahabbatallah
fa anzalallahu ta'ala ayatul mahabbah. Ada sekelompok kaum mengaku cinta kepada Allah, kemudian Allah SWT menurunkan ayat tentang rasa cinta ini, atau para ulama menyebutnya dengan ayatul mihnah, ya, ayat ujian rasa cinta kita kepada Allah SWT. Jadi ada sebuah kaum yang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menerima pengakuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk membuktikan bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti petunjuk Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, kalau kalian mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, ya, tidak menambahi, tidak mengurangi, yuhibbukumullah, pasti Allah SWT akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian para ulama mengatakan sebuah kaidah yang sepatutnya kita ingat, laisa sya'nu fi an tuhibballah bal sya'nu an yuhibbakallah, atau lebih singkatnya, laisa sya'nu fi an tuhibba walakinnahu an tuhabba. Intinya adalah yang dijadikan patokan itu bukan bagaimana kita cinta kepada Allah, tetapi yang perlu kita tekankan dalam diri kita, bagaimana Allah mencintai kita. Begitu. Bagaimana Allah mencintai kita? Ya kita buktikan dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini penulis berpesan kepada kita, kalau kita sudah merenungi nikmat Allah yang begitu banyak, harusnya cinta kita hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara menampakkan rasa cinta kita kepada Allah SWT, ya dengan cara mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di sana para ulama juga menyebutkan ada beberapa hal bagaimana kita menunjukkan rasa bukti cinta kita kepada Allah SWT, di antara mengedepankan apa yang Allah cintai daripada apa yang diri kita inginkan. Dan sebenarnya ini juga bisa kembali kepada hadis ayat surat Al-Imran ayat 31 tadi, in kuntum tuhibbunallah. Kemudian juga ada juga bagaimana kita membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara kita kasih sayang kepada sesama muslim, kemudian kita tegas dengan orang kafir, kemudian kita berusaha berjihad di Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak takut celaan orang yang mencela. Ketika kita sudah fokus kepada Allah, ketika kita sudah fokus pada tujuan kepada Allah, nggak perlu kita takut. Ketika kita sudah hijrah, nggak perlu kita takut celaan orang yang mencela kita. Kemudian masih banyak lagi, seperti contohnya membuktikan rasa cinta kita kepada Allah SWT dengan membaca Al-Quran, penuh tadabbur dan memahami, kemudian mengerjakan perbuatan sunnah, kemudian selalu berzikir kepada Allah dengan lisan, perbuatan, dan hatinya tentunya, kemudian merenungi nama-nama Allah yang indah, kemudian tadi yang kita ambil merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyendiri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, itu juga bisa menunjukkan bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencintai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, itu juga merupakan bukti, ya, kalau kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkumpul dengan orang-orang saleh, ya, para ulama, para penuntut ilmu, itu bukti sebagai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semuanya kalau kita perhatikan, semuanya kembali kepada mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam petunjuk Nabi SAW, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bagaimana cara baca Al-Quran, memperbanyak tilawah Quran, kemudian sholat sunnah dan lainnya. Itu semuanya akan menghantarkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
buktikan rasa cinta kita kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nikmat tak terhingga mengikat hati dalam cinta. Nikmat darinya tak terhitung dan tiada tara, membuat cintaku tertambat hanya kepadanya. Sebagai bukti cinta kepada Sang Pencipta, ku teladani nabinya, suri teladan yang mulia.